Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok PI 4 akan mempresentasikan materi mengenai Project Communication Management dengan fokus pembahasan yaitu Monitoring Communication, Suggestion for Improving Project, Using Software Assistant Project Communication, dan Consideration for Agile or Adaptive Environment. Eh, saya sebagai pembuka akan menyampaikan materi hari ini. Topik ini sangat penting karena komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah proyek. Tidak hanya mencakup merencanakan komunikasi, namun juga perlu melakukan pemantauan dan perbaikan agar aliran informasi tetap konsisten dan efektif. Oke, mulai dari yang pertama yaitu monitoring communication. Pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai monitoring communication. Monitoring communication adalah proses untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam proyek benar-benar diterima dan dipahami dan digunakan oleh stakeholder. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah komunikasi berjalan sesuai rencana dan apakah ada hambatan yang perlu diatasi. Melalui monitoring, kita bisa mengetahui apakah informasi yang kita kirim sudah tepat waktu, apakah formatnya sudah dipahami, dan apakah ada bagian dari stakeholder yang merasa belum mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, proses monitoring inilah yang nantinya menjadi dasar untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan pada rencana komunikasi agar aliran informasi semakin terarah dan efektif. Kemudian ada monitoring dan aktivitas. Kemudian ada aktivitas dan output monitoring. Dalam praktiknya, monitoring dilakukan melalui beberapa aktivitas utama, yaitu mengumpulkan feedback dari stakeholder, baik melalui meeting, diskusi, maupun survei. Dari sini kita bisa tahu apakah informasi yang diberikan sudah sesuai harapan mereka. Yang kedua yaitu menilai efektivitas metode komunikasi. Misalnya, apakah email itu cukup itu efektif atau justru lebih baik jika diganti dengan meeting singkat. Yang ketiga ada evaluasi performa komunikasi seperti ketepatan waktu laporan dan kualitas keputusan dalam meeting penting. Proses ini juga didukung oleh berbagai alat PMIS, dashboard, dan analisis ahli. Output output dari monitoring yaitu berupa work performance information. Kedua ada change request bila dilakukan revisi-revisi oleh klien. Yang ketiga yaitu ada update project dan dokumen project berdasarkan temuan yang diperoleh. Kemudian kita lanjut ke suggestion for improving project communication. Yang pertama yaitu ada terkait developing skill communication. Dalam perbaik dalam improving project communication yaitu bagaimana kita meningkatkan kualitas komunikasi dan sebuah proyek agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas. Yang pertama yaitu kita harus melakukan pengembangan skill komunikasi. Perbaikan komunikasi proyek dimulai dari peningkatan kemampuan komunikasi setiap anggota tim. Ini mencakup berbicara dengan jelas, kemampuan mendengarnya dengan aktif, serta kemampuan menyampaikan informasi teknik dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, soft skill seperti empati, kemampuan memahami perspektif orang lain, kemampuan memberikan umpan baik yang baik, dan kemampuan berkomunikasi lintas budaya juga sangat berpengaruh, terutama pada proyek yang melibatkan banyak stakeholder dengan latar belakang yang berbeda. Yang terakhir yaitu ada pelatihan komunikasi di mana workshop internal hingga coaching kecil dalam tim dapat membantu meningkatkan kemampuan ini secara signifikan. Eh, Setelah ini akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Mas Ridwan Amanullah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk Mas Budi untuk penjelasan materi bagian sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi Running Effective Meetings. Ini atau bisa disebut bahasa Indonesianya cara menjalankan pertemuan atau rapat yang efektif. Untuk pertama kita harus tahu dulu nih apa nih Running Effective Meeting. Rapat yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana untuk mendorong pembangunan tim dan memperkuat ekspektasi, peran, hubungan, dan komitmen terhadap proyek. Namun, rapat yang dikelola dengan buruk dapat berdampak buruk pada proyek. Misalnya, rapat awal yang buruk dapat menyebabkan para pemangku kepentingan penting memutuskan untuk tidak mendukung proyek lebih lanjut.
Banyak orang mengeluh tentang waktu yang terbuang dalam rapat yang tidak perlu atau tidak dirancangkan yang atau tidak direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan buruk. Di sini kita bisa lihat ada panduan berikut dapat membantu meningkatkan waktu yang dihabiskan dalam rapat. Pertama, kita ada determine if meeting can be avoided. Atau bahasa Indonesia-nya, tentukan apakah rapat dapat dihindari. Ini maksudnya apa? Ini merupakan jangan adakan rapat jika ada cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang ada. Misalnya, seseorang manajer proyek mungkin memerlukan persetujuan dari manajer puncak untuk merekrut orang lain ke dalam tim proyek. Kemudian yang kedua, define the purpose of intended outcome of the meeting. Atau bisa disebut, tentukan tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat. Maksudnya apa? Jelaskan secara spesifik apa yang seharusnya terjadi sebagai hasil rapat. Apakah tujuan untuk bertukar pikiran ide, memberikan informasi status, atau memecahkan masalah? Jelaskan tujuan rapat dengan sangat jelas kepada semua perencana dan peserta rapat. Misalnya, jika seorang manajer proyek mengadakan rapat dengan seluruh anggota tim proyek tanpa mengetahui tujuan sebenarnya dari rapat tersebut, semua orang akan fokus pada agenda mereka sendiri dan hanya sedikit yang akan tercapai. Untuk yang ketiga, determine who should attend the meeting. Atau bahasa Indonesia-nya, tentukan siapa yang harus menghadiri rapat. Maksudnya apa? Apakah pemangku kepentingan tertentu harus menghadiri rapat agar efektif? Haruskah hanya pemimpin tim proyek yang menghadiri rapat atau haruskah seluruh tim proyek dilibatkan? Banyak rapat paling efektif dengan jumlah peserta seminimal mungkin, terutama jika keputusan harus dibuat. Untuk yang keempat, provide an agenda to participant before the meeting. Atau bahasa Indonesianya, berikan agenda kepada peserta sebelum rapat. Maksudnya apa? Rapat paling efektif jika peserta datang dengan persiapan yang matang. Apakah mereka membaca laporan sebelum rapat? Apakah mereka mengumpulkan informasi yang diperlukan? Beberapa profesional menolak menghadiri rapat jika mereka tidak memiliki agenda sebelumnya. Untuk yang kelima, prepare handout and visual aid and make a logistical arrangement ahead of time. Atau bahasa Indonesianya, siapkan handout atau alat bantuan visual serta atur logistik sebelumnya. Apa itu maksudnya? Dengan membuat handout dan alat bantu visual, Anda harus mengorganisir pemikiran dan ide. Hal ini biasanya membantu seluruh rapat berjalan lebih efektif. Penting juga untuk membuat pengaturan logistik dengan memesan ruangan yang sesuai, menyediakan peralatan yang diperlukan, dan menyediakan minuman ringan dan makanan lengkap jika diperlukan. Untuk yang keenam, run the meeting professionally. Atau bahasa desanya lagi, jalankan rapat secara profesional. Apa maksudnya? Perkenalkan peserta, tegaskan kembali tujuan rapat, dan nyatakan aturan dasar yang harus diikuti oleh peserta. Mintalah seseorang untuk memfasilitasi rapat guna memastikan hal penting dibahas, mengawasi waktu, mendorong partisipasi, merangkum isu-isu utama, dan mengklarifikasi keputusan serta tindakan yang akan diambil. Untuk yang ketujuh, set the ground rule for the meeting. Tetapkan aturan dasar rapat. Apa itu maksudnya? Jelaskan di awal bagaimana rapat akan dijalankan. Misalnya, bisakah peserta berbicara sesuka hati atau akankah fasilihator memimpin diskusi? Bisakah peserta menggunakan laptop atau perangkat elektronik lainnya selama rapat? Jangan berasumsi bahwa semua rapat dijalankan dengan cara yang sama. Untuk yang ke-8, terakhir, bangun build relationship atau bahasa Indonesianya bangun hubungan. Terima kasih kepada Mas Fikri yang sudah membahas tentang using email, instant messaging, texting, Kanban board and collaborative tool effectively. Selanjutnya, saya akan membahas tentang using templates for project communication, yaitu memanfaatkan template untuk menyingkatkan atau mengurangkan komunikasi, tetapi tidak dengan kekonsistenan dan efisiensinya. Mengapa kita perlu repot-repot membuat template? Manfaatnya langsung, yaitu yang pertama konsistensi. Dengan template,
format struktur, dan informasi inti yang dikirimkan, entah itu ke tim stakeholder atau klien, akan seragam. Ini mengurangi kebingungan dan memudahkan pencarian informasi. Yang kedua ialah efisiensi, yaitu anggota tim tidak perlu lagi menghabiskan waktu berharga untuk mendesain layout laporan dan email dari nol. Waktu itu dialihkan untuk mengerjakan tugas yang lebih substantif. Yang tiga yaitu mengurangi kesalahan, yang dapat membantu pengguna untuk menyertakan semua informasi yang diperlukan. Kemudian ada kejelasan, yang itu template berfungsi sebagai checklist, membantu pengguna dan menyertakan semua informasi yang diperlukan. Ini meminimalkan risiko kelalaian atau kesalahan. Dan yang terakhir yaitu profesionalisme, yaitu komunikasi yang terstruktur, tapi tidak hanya dengan mudah dipahami, tapi juga membangun citra dan kredibilitas tim. Lalu template apa saja yang sangat krusial untuk kita mulai? Yang pertama ialah laporan kemajuan, baik mingguan maupun bulanan. Template ini harus mencatat pencapaian periode ini. Rencana periode depan, dan yang paling penting, identifikasi risiko atau hambatan. Yang kedua, dokumen rapat yang terdiri dari agenda untuk mengatur jalurnya diskusi, serta notulen untuk mencatat keputusan. Kemudian ada dashboard proyek yang memberikan gambaran status secara visual instan, misalnya dengan sistem lampu lalu lintas, hijau, kuning, merah, dilengkapi dengan metrik. Kemudian ada log risiko atau perubahan sebagai tempat sentral untuk mendokumentasikan setiap isu, dampaknya, siapa pemiliknya, dan status penyelesaiannya. Kemudian ada email update ke stakeholder yang menggunakan template dengan subjek yang standar dan isi yang ringkas, sehingga penerima langsung paham konteksnya dan tahu apa call in action-nya. Kemudian tips penerapan yang efektif untuk hasil yang optimal, penerapan template perlu strategis. Kuncinya adalah aksesibilitas dan sosialisasi. Simpan di lokasi bersama dan pastikan semua pihak memahami cara penggunaannya. Pertahankan kesederhanaan agar template mudah diadopsi, dan lakukan peninjauan berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proyek yang dinamis. Dengan begitu, template akan menjadi alat pendukung, bukan beban administratif. Kemudian yang terakhir ialah mengadopsi template bukan tentang beban administratif, tapi justru tentang menciptakan komunikasi yang lebih cepat, konsisten, dan efektif. Ini adalah investasi kecil di awal yang akan menghemat banyak waktu dan mencegah miskomunikasi di sepanjang perjalanan proyek. Langkah konkretnya, jangan mencoba menerapkan semua sekaligus. Mulailah dengan 2 atau 3 template yang kritis untuk proyek. Misalnya laporan mingguan, rapat, untuk mengevaluasi dan mengembangkan beberapa hal dari sana. Dengan begitu, kita akan membangun fondasi komunikasi yang kuat yang mendukung kesuksesan penyelesaian proyek. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan personil yang berikutnya. Ya, terima kasih Mas Yasin. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana penggunaan email, pesan instan, Kanban board, dan juga tools kolaboratif yang efektif. Yang pertama, tantangan alat modern. Saat ini kita sudah menggunakan cukup banyak orang yang sudah menggunakan SharePoint dan juga Google Docs. Ini sudah cukup umum. Namun hanya sedikit profesional yang menerima pelatihan formal tentang cara menggunakannya dengan efektif, sehingga terjadi kesenjangan keterampilan. Dan ini disebabkan banyak fitur-fitur yang terabaikan dikarenakan tidak menerima pelatihan formal tersebut. Karena fitur-fitur ini terabaikan, sehingga banyak orang yang tidak menyadari bagaimana sih cara menggunakan fitur-fitur ini dengan baik, atau apakah mungkin tidak tahu fitur itu ada. Apalagi sekarang mungkin sudah banyak fitur-fitur baru bermunculan dan juga banyak tools-tools baru alternatif yang bermunculan, dan sehingga penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan fitur-fitur ini dengan baik, dan juga penting untuk mengajarkannya kepada orang lain sehingga ini dapat
meningkatkan produktivitas tim. Lalu bagaimana cara penggunaan email yang efektif? Yang pertama itu adalah ada presisi dan relevansi. Mungkin kita sering mengabaikan reply all ketika membalas email, mungkin sembarang reply all begitu. Dan ini harusnya dihindari supaya kita hanya mengirim email kepada orang-orang yang memang penting untuk menerima email tersebut. Dan selalu memastikan setiap subjek itu bermakna dan ubah subjeknya jika memang topik dari pembahasannya berubah. Lalu yang kedua, kejelasan konten, batasi satu subjek per email. Jadi setiap subjek dalam email itu jangan dicampur-campur begitu. Jadi satu subjek, satu email. Dan buat body email seringkas mungkin dan selalu baca ulang dan periksa ejaan sebelum mengirim email. Yang ketiga itu keamanan dan arsip. Batasi ukuran lampiran, lalu hapus dan arsipkan email-email ke folder yang sesuai begitu. Jika memang tidak diperlukan, maka hapus. Atau misalkan jika kita ingin diarsipkan saja, mungkin bisa dimasukkan ke folder-folder yang sesuai. Contohnya misalkan email yang tidak penting dimasukkan ke folder yang tidak penting, email spam dimasukkan ke spam, dan seterusnya, seperti itu. Dan tentu dengan bantuan AI sekarang mungkin sudah banyak dan sudah otomatis seperti itu ya. Contohnya misalkan email spam biasanya sudah otomatis masuk spam. Namun terkadang untuk email-email lainnya ini tidak otomatis juga, sehingga mungkin alangkah lebih baiknya jika bisa diatur atau dimasukkan ke folder-folder yang sesuai, seperti itu. Dan juga selalu mewaspadai virus dan jangan buka lampiran yang mencurigakan. Lalu untuk alat kolaborasi dan Kanban. Visualisasi Kanban ini juga membantu komunikasi. Seperti misalkan kita bisa visualisasikan Kanban-nya seperti ada bagian to do, in progress, dan juga done. Ini bisa memudahkan tim untuk melihat status tugas secara instan dan mengidentifikasi hambatan. Seperti itu. Jadi Kanban ini juga termasuk alat kolaborasi dan alat komunikasi. Lalu untuk manajemen dokumen bersama, alat seperti Google Docs dan SharePoint ini penting untuk diotorisasi aksesnya ke orang yang tepat dan buat struktur yang logis yang baik begitu, dan konvensi penamaan file yang konsisten. Jadi misalkan contohnya ada folder untuk kontrak, ada folder untuk dokumen-dokumen lainnya, itu menggunakan konvensi supaya lebih mudah untuk dicari. Dan yang terakhir, bagian strategi komunikasi. Jangan hanya mengikuti tren, pilih media yang tepat untuk pesan yang tepat. Misalnya teks untuk info cepat dan rapat untuk keputusan kompleks. Dan investasikan waktu untuk mempelajari fitur alat komunikasi Anda agar produktivitas tim meningkat. Jadi sekarang mungkin banyak fitur-fitur atau tools-tools baru yang menggunakan AI, tapi penting untuk kita tidak asal mengikuti tren ya, tapi kita harus mempelajari bagaimana tim kita bekerja dan memastikan atau mempelajari bagaimana apakah tools-tools baru itu dapat tepat untuk penggunaan tim kita dalam komunikasi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Akmal. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fikri yang sudah menjelaskan di bagian penggunaan email, instant messaging, kemudian texting, Kanban board, dan collaborative tools. Kemudian dilanjutkan saya di sini akan mempresentasikan mengenai penggunaan software to assist and project communication. Di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu peran software dalam komunikasi proyek ini. Banyak sekali peran-peran dari software ini untuk komunikasi proyek yang bisa digunakan oleh organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan di zaman sekarang. Yang pertama yaitu untuk mempermudah penyampaian informasi proyek. Jadi untuk penyampaian antar satu sama lainnya itu bisa dipermudah dengan software untuk penyampaian informasinya. Kemudian dari segi tampilan informasi pun berbeda untuk kebutuhan manajer senior, kemudian manajer menengah, dan tim proyek atau divisi-divisi lainnya. Kemudian bisa mengatasi masalah dokumen yang tidak up to date. Di zaman sekarang sangat diperlukan dokumen-dokumen yang update karena seiring berkembangnya zaman. Kemudian dapat dimasukkannya hyperlink dokumen seperti contohnya pada Word, Excel, PPT, atau pada Gantt chart. Kemudian semua filenya dapat disimpan pada server untuk akses bersama, contohnya seperti Google Drive. Itu jadi antara satu sama lain bisa menyimpan satu dokumen dalam satu file pada server yang sama dan bisa diakses bersama juga. Kemudian manfaatnya teknologi modern ini yang pertama itu penggunaan instant messaging, SMS, blog, dan media sosial. Contohnya seperti yang sering digunakan di kalangan umum itu seperti WhatsApp, Line, kemudian direct message dari Instagram atau Twitter atau yang lainnya. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu komunikasi jadi lebih cepat dan interaktif. Jadi antar organisasi, antar perusahaan, antar divisi satu sama lainnya bisa berkomunikasi lebih cepat dan interaktif. Kemudian organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi. Untuk apa? Itu untuk memenuhi ekspektasi pengguna dan pelanggannya. Kemudian poin selanjutnya itu ada tren jarak jauh. Tren jarak jauh ini atau kita sering bisa disebut juga seperti work from home misalkan, atau work from cafe, atau tren-tren kerja jarak jauh lainnya. Manfaatnya yaitu yang pertama untuk produktivitas menjadi lebih meningkat dengan lingkungan kerja yang nyaman karena lingkungan kerjanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kayak misalkan contohnya seperti kita memilih di rumah dengan tempat bekerja yang proper dan lebih nyaman. Kemudian fleksibilitas waktu dan penghematan perjalanan ini sudah mutlak. Dari segi waktu pun kita lebih fleksibel dengan adanya tren kerja jarak jauh ini. Kemudian dari segi penghematan perjalanan pun jadi kita tidak perlu mengeluarkan budget untuk seperti biaya bensin atau bahkan uang makan dan lain-lainnya. Kemudian syaratnya yaitu pekerjaan terdefinisi dengan jelas dan komunikasi jauh lebih baik. Selanjutnya, alat komunikasi yang dibutuhkan untuk proyek yang biasa umum digunakan itu yang pertama ada SharePoint. SharePoint itu digunakan untuk manajemen dokumen. Kemudian ada aplikasi WebEx, Skype, Zoom, GoToMeeting, atau Google Meet. Itu biasa digunakan untuk video conference.
atau sinkronisasi tatap muka. Kemudian ada webcast, podcast, dan YouTube itu untuk penyampaian materi secara audio visual. Kemudian ada email, chat, perangkat mobile itu digunakan untuk berkomunikasi secara lebih cepat. Jadi kita bisa berkomunikasi, sharing data, dan lain-lainnya lebih cepat. Kemudian ada Enterprise Project Management itu untuk kolaborasi tim antar lintas lokasi. Kemudian ada fitur Software Management Project. Ada 3, yaitu portofolio. Yang pertama Portfolio Management itu untuk evaluasi proyek secara terpusat. Kemudian ada Resource Management juga untuk optimasi pemakaian sumber daya. Dan yang terakhir itu ada Project Collaboration, yaitu untuk berbagi informasi dan mengurangi duplikasi kerja serta meningkatkan keputusan. Kemudian yang selanjutnya itu ada tantangan komunikasi proyek global. Yang pertama itu ada perbedaan zona waktu. Ini berlaku untuk proyek-proyek yang misalkan terlaksana secara global antar negara. Pasti ada perbedaan zona waktu. Kemudian yang keduanya itu ada kendala audio atau video saat meeting, saat video conference, biasanya dari kekuatan jaringan sinyal, kemudian perangkat device yang digunakan itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang terakhir itu ada perbedaan bahasa dan budaya yang biasanya itu membutuhkan translator untuk menerjemahkan agar komunikasi bisa saling terhubung. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mas Denis. Terima kasih. Selanjutnya, saya Denis Skill Eldon Manulang dengan NIM 13042211070 akan melanjutkan presentasinya dengan tema Consideration for Agile atau Adaptive Environments. Nah, untuk pengenalannya, Project Agile lebih bekerja dengan baik. Project Agile bekerja lebih baik dengan tim yang mandiri atau self-organizing dan juga kolaboratif. Nah, ini merupakan salah satu struktur tim dengan anggota yang memiliki kemampuan luas agar proyeknya dapat berjalan dengan lebih fleksibel. Kemudian berikut adalah ciri-ciri dari lingkungan agile atau adaptif. Yang pertama, komunikasinya cepat dan juga berkelanjutan, di mana kolaborasi antar tim yang membantu menyelesaikan masalah dengan sangat cepat, berbagi pengetahuan yang mudah, dan juga mudah untuk berkolaborasi. Kemudian, perencanaan yang fleksibel, di lingkungan agile menggunakan estimasi yang ringan dan juga cepat, sehingga kurang efektif untuk perencanaan detail jangka panjang, karena kebutuhan proyek yang berubah dengan sangat cepat. Kemudian ada penyesuaian skop dan jadwal, di mana dengan anggaran yang ketat, lingkungan agile lebih sering memasukkan skop dan jadwal bukan pada biayanya. Jadi mereka lebih menekan skopnya itu, menekan bukan hanya pada anggarannya, tetapi juga pada skop dan juga jadwal atau timeline dari sebuah proyeknya. Kemudian pada agile juga memiliki resource yang cepat, di mana proyek agile dengan variabilitas yang tinggi memerlukan resource yang cepat tersedia. Kemudian timnya yang berdedikasi penuh, di mana anggota tim agile yang biasanya fokus pada satu tim saja untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian ada prime project manager yang berubah-berubah, di mana tim agile biasanya menggunakan Scrum Master atau juga bekerja sebagai tim yang mengatur diri mereka sendiri. Kemudian ada juga pendanaan bertahap, di mana proyek agile biasanya mendapatkan pendanaan per rilis, bukan seluruh proyek sekaligus. Nah, di sini ada kesimpulan di mana agile menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan adaptasi cepat terhadap perubahan. Dengan komunikasi yang intens, perencanaan yang pendek, agile membantu menghasilkan nilai lebih cepat dalam mengurangi ketidakpastian dalam proyek. Demikian kesimpulan kami pada
hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.